bin Abbas al-Maliki anna Allah al-Karim yu'li darajatihim fil jannah wa yanfuna bi ulumihim wa ya'ida alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah. Sumila arwah abaina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, tumila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafa amah bi anna Allah tagashana wa tagashahum birrahmah wal maghfirah wa yaskinahum wal jannah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mawala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita buka kitabnya halaman 37, sunnah yang ke-360. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum fid darain, amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah. Ini namanya cecek nangka muda, becek-becek berangkat juga. Rambutan pepaya, hujan-hujan ngaji juga. Inna idzomal jaza ma'a idzomil bala. Besarnya pahala yang didapatkan itu tergantung dari ujian yang didapatkan. Kalau semakin besar rintangan ujian yang didapatkan ketika kita akan melakukan satu kebaikan, maka berarti di situ mengandung pahala yang sangat besar. Mau berangkat sholat maghrib, mau ngaji hujan, enaknya kan di rumah. Tapi tetap kita berangkat juga sholat maghrib berjamaah, dan setelah itu kita menuntut ilmu. Insya Allah tidaklah kita bangun dari tempat ini kecuali telah mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pelajaran kita dari kitab Khamsumi'ati Sunnah min Sunanis Shalah ala madhabil Imam Syafi'i, halaman 37, pada sunnah yang ke-360. Qala radhiyallahu anhu at-tartibu fi ikhtiyarid du'ai bi an yuqaddima ma ma'nahu ajallu tummal asahhu tummal aktaru riwayatan. Mentertibkan dalam memilih doa-doa, yaitu mendahulukan doa yang memiliki makna yang bagus, kemudian doa yang periwayatannya riwayat yang sahih, kemudian doa yang banyak sekali jalan-jalan periwayatannya. Satu riwayat mengatakan ma min mudda'in illa walahu thalathatu khisalin imma an yasrifahu Allahu ta'ala minassu
wa imma an yaddakhirahullahu ta'ala fil akhirah wa imma an yu'ajjilahullahu ta'ala fid dunya. Tidaklah dari setiap orang yang berdoa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya 3 kemuliaan, 3 kriteria, 3 keuntungan. Yang pertama, an yasrifahullahu ta'ala minasu. Allah akan menghindarkan dirinya dari segala macam keburukan. Kita berangkat pagi pulang sore mencari nafkah, aman dari kecelakaan, dari bahaya, dari hal-hal yang mengganggu dan menyakiti. Itu mungkin bagian dari doa-doa kita yang Allah kabulkan tanpa kita sadari. Yang kedua, an yaddakhirahullahu ta'ala fil akhirah. Allah simpan manfaat terkabulnya doa tersebut untuk kepentingan-kepentingan di akhiratnya. Allah simpan nanti buat di alam kuburnya, Allah simpan nanti di mahsyar, Allah simpan nanti di sirat, Allah simpan dalam kepentingan-kepentingan akhiratnya. Yang ketiga, imma an yu'ajjilahullahu ta'ala fid dunya. Ada kalanya doa itu dikabulkan dalam kehidupan dunia ini. Maka doa yang Allah tunaikan dalam kehidupan dunia itu disebut dengan ajil. Manfaatnya kita lihat dalam kehidupan dunia. Yang kedua, ajil, yaitu manfaat terkabulnya doa Allah simpan untuk kepentingan-kepentingan akhirat. Kalau pakai ain, ajil, itu dia ngerasain di dunia. Kalau pakai alif, ajil, nanti dia akan merasakan manfaat doanya itu di kehidupan akhiratnya. (361) Al-i'tina'u bid-da'awatin nabawiyyati wal muhafazatu 'alaiha. Mengedepankan doa-doa nabawiyah, yaitu doa ma'thur yang diajarkan oleh Nabi, wal muhafazatu 'alaiha, dan senantiasa untuk menjaga atasnya. Ad-du'aul ma'thur a'rafu turuqis sama. Doa ma'thur, doa yang diajarin sama Nabi, itu lebih mengetahui jalan-jalan menuju langit. Nabi Daud ketika sedang berdoa kepada Allah akan satu hajat, satu keinginan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dengan firman-Nya, ya Daud, turid wa urid, wala yakunu illa ma urid. Wa in salimta lima urid ataitu kafima turid. Wa illam taslim lima urid at'abtu kafima turid wala yakunu illa ma urid. Kata Allah, wahai Daud, turid wa urid, kamu memiliki keinginan, sedangkan aku pun juga memiliki keinginan. Dan tidak akan terjadi segala sesuatu kecuali dengan sebab apa yang aku inginkan, kata Allah. Wa in salimta lima urid ataitu kafima turid. Seandainya engkau, kata Allah, rela ikhlas menerima dengan apa yang aku inginkan, maka aku akan datangkan kepadamu segala apa yang kau inginkan. Wa illam taslim lima urid at'abtuka fima turid. Akan tetapi ketika engkau tidak menerima, tidak rela, tidak ikhlas, tidak pasrah dengan segala apa yang aku inginkan, maka aku akan membuatmu lelah
untuk mengejar dan mendapatkan segala apa yang kau inginkan. Tetapi ingat, la yakunu illa ma urid, tidak akan terjadi segala sesuatu kecuali apa yang aku inginkan. Artinya apa? Orang yang di dalam hatinya punya rasa takut kepada Allah, itu ada khauf ikhtiar, ada khauf ittirar. Kemampuan seseorang untuk meninggalkan dosa di saat dia mampu untuk melakukannya, itu lebih baik dari kemampuan seseorang untuk melakukan dosa tetapi dia mampu meninggalkannya lantaran tidak memiliki kemampuan dalam hal itu. Itu namanya khauf ikhtiar afdalu min khaufit tirar. Dia mampu untuk melakukan dosa, dia bisa untuk melakukan dosa, tetapi dia tinggalkan. Itu lebih mulia, lebih afdal dari orang yang tidak mau untuk melakukan perbuatan dosa lantaran memang tidak memiliki kemampuan. Nabi Allah Isa itu ro'a ad-dunya fi ba'di mukasyafatihi. Dia dapat melihat dunia pada sebagian mukasyafahnya, yaitu dengan pandangan-pandangan yang Allah bukakan sehingga dia mampu melihat apa yang orang tidak mampu melihat. Kata Nabi Isa, wahia ala surah ajuzin harimah. Dunia itu berbentuk seorang perempuan dengan pakaian yang indah, perhiasan yang indah, yang dilihat dari jauh setiap orang pasti akan tertarik. Tetapi wajahnya itu ditutupi dengan cadar. Laki-laki yang mana saja tertuju pandangan kepadanya. Karena melihat dari jauh itu pakaiannya bagus, perhiasannya bagus dan tertutup oleh cadar wajahnya. Tetapi pas dibuka wajahnya itu ternyata adalah seorang nenek-nenek. Itulah gambaran dunia, kata Nabi Isa. Lalu Nabi Isa bertanya, kam kana laki min zaujin? Nenek, kamu sudah berapa kali menikah? Maka dunia menjawab, la yuhsauna katratan. Saya tidak mampu menghinggakan jumlah banyaknya lantaran saking banyaknya. Yang kawin sama nenek-nenek begitu banyak sampai dia nggak bisa ngitung. Nabi Isa bertanya lagi, matu anki am tollakuki? Apakah mereka meninggal dunia sehingga engkau berpisah dengannya, atau justru engkau wahai dunia, wahai nenek-nenek yang menceraikan mereka atau menyia-nyiakan mereka? Maka mantap ini nenek-nenek menjawab, bal ana tallaqtuhum wa abnaituhum. Justru saya yang menceraikan mereka. Saya yang menyia-nyiakan mereka. Mereka ngejar-ngejar saya, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan saya, dan ketika sudah mendapatkan saya ceraikan, saya tinggalkan, saya sia-siakan mereka. Nabi Isa geleng-geleng. Ya ajaban, liha ula ilham kol akharin alladina yushahiduna ma bisiwahum sona'at wahum piha yurghibuna wa bighairihim la ya'tabirun. Kata Nabi Isa, betapa bodohnya orang-orang yang memperebutkan engkau wahai nenek-nenek
Dan yang lebih bodoh lagi adalah orang-orang yang tidak mengambil pelajaran dari orang yang telah mengejar-ngejar dunia dan disia-siakan oleh dunia. Begitu kata Nabi Isa. (362) An yaqula akibat du'ai wa kulli du'ain Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Membaca setiap selesai dari doa-doanya, yaitu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah permohonan kami, sesungguhnya Engkau adalah Dat yang maha mendengar dan yang maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau adalah Dat yang maha menerima taubat dan yang maha menyayangi. Kalau kita membaca ayat innama amruhu ida aroda syai'an an yakula lahu kun fayakun. Allah dalam menciptakan segala sesuatu hanya berkata kun. Jadi lalu terjadilah. Ini bukan secara hakiki. Ini adalah secara majazi. Bukan berarti ketika Allah akan menciptakan segala sesuatu, Allah mengucapkan kun. Ada huruf kafnya, ada huruf nunnya. Begitu. Tidak. Jangan diartikan seperti itu. Kalau Allah berkata-kata kun, ada kafnya, ada nunnya, lah berarti sama dong sama kita. Kalau berbicara ada hurufnya, ada suaranya. Sedangkan kalamullah al-qadim laisat fihi harfan wala sautan. Kalam-kalam Allah itu enggak ada suaranya, enggak ada hurufnya. Kalau disamakan Allah memiliki huruf dan memiliki suara, berarti mujassinah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kata-kata kun di situ adalah artinya kinayatan ansur atil ijad, adalah peribahasa dari sesuatu yang terjadi begitu cepat. Kita coba nyebut kata kun, berapa cepatnya itu? Kun, cepat banget kan? Kun, 0, sekian detik, kun, cepat. Maka Allah dalam menciptakan segala sesuatu lebih cepat lagi dari ketika kita mengucapkan kata-kata kun. Kita bilang kun begitu cepat, jarak waktunya begitu cepat. Maka Allah dalam menciptakan segala sesuatu lebih cepat lagi terjadinya dari ketimbang kita mengucapkan kata-kata kun. Jadi jangan diartiin Allah ingin menciptakan bumi, Allah bilang kun begitu. Enggak. Allah nyiptain matahari, kun begitu. Enggak. Itu kinayatan ansur atil ijad, peribahasa dari sesuatu penciptaan Allah itu begitu cepatnya, melebihi kecepatan ketika kita mengucapkan kata-kata kun. Jadi sunnah kita doa yang mana aja tuh, nanti ditutup tuh biasanya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang terakhir sunnahnya itu justru malah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu belakangan. Nah, umumnya orang Rabbana atina terakhir. Dari segala doa ditutup dengan Rabbana atina. Rabbana atina dulu, baru Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bahkan
Qalan Nawawi fi adkarih yustahabbu liman dapa'a zakatan au sodakotan au nadran au kafaratan au nahwaha an yakula rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Faqad akhbarallahu ta'ala bidalika an Ibrahim wa Ismaila wa mra'ata Fir'aun. Bahkan disunnahkan, kata Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Adkarnya, untuk setiap orang yang akan menyerahkan zakatnya, atau ketika dia akan memberikan sodakohnya, atau ketika dia akan membayar nadarnya, atau ketika dia akan membayar kafarat-kafaratnya, atau segala macam bentuk ibadah, setelah dia melakukan itu sunnah untuk baca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim terus sampai akhir. Ini yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Allah Ismail. Habis selesai sodakoh, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Habis selesai melakukan aktivitas ibadahnya apapun, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Seperti itu. Nah, tradisi-tradisi ulama-ulama terdahulu ketika dia akan memberikan sodakohnya kepada orang lain, dia berkata, hadihi ilaika, hadihi ilallah la ilaika. Ini saya mau ngasih seumpama, saya memberikan sodakoh hadiah ini kepadamu, hadihi ilallah la ilaika, ini terimalah untuk Allah, bukan untukmu. Yang nerima juga berkata, hadhihi minallah la minka. Saya terima nih hadiahnya, saya terima nih sodakohnya, tetapi ini adalah dari Allah, bukan darimu. Ketika dia memberikan sesuatu, dia berkata, hadihi ilallah la ilaika. Ini untuk Allah, bukan untukmu. Ketika dia menerima, hadihi minallah la minka. Ini datang dari Allah, bukan datang darimu. Yang memberi menyandarkannya kepada Allah, yang menerima menyandarkannya kepada Allah. Sehingga orang yang lalai, dia berkata apa yang akan dia lakukan esok hari. Sedangkan orang yang cerdas, dia berkata apa yang akan Allah lakukan untuknya di esok hari. Jadi sandarannya kepada Allah. Nabi Adam waktu mau diturunkan ke dunia ini, Allah sidang dulu. Dipanggil, Adam, sini. Kenapa kamu melanggar apa yang aku larang? Padahal aku sudah muliakan kamu, menempatkanmu ke dalam sorga, memberikan keistimewaan kepadamu. Tapi mengapa engkau masih melanggar perintahku, kata Allah. Apa jawab Nabi Adam? Ma adunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Ya Allah, karena aku tidak pernah mengira, aku tidak pernah menduga bahwa ada seorang makhluk yang berani bersumpah menyebut namamu untuk berbohong. Siapa itu? Iblis. Wa qasamahuma. Tadinya Nabi Adam nggak mau itu, dipaksa nggak mau juga. Maka iblis nyari cara, bagaimana caranya supaya Adam mengambil larangan Allah. Maka iblis bersumpah, demi Allah wahai Adam, Allah yang nyuruh kamu. Adam, ayo makan. Demi Allah, Allah yang nyuruh kamu. Pas didengar nama Allah, baru Nabi Adam mau ngambil. Sehingga dia bilang, ma adunnu anna ahadan
yahlipu bika kadiban. Saya kagak ngira ya Allah bahwa ada seorang makhluk berani bener bersumpah menyebut namamu untuk berbohong. Datang ke masjid bawa proposal, demi Allah ini ada sumbangan buat ini, buat ini, buat ini. Kita yang mendengar kan tersentuh karena dia menyebut nama Allah. Ya urusan benarnya atau tidaknya, ya urusan dia kepada Allah. Apa yang kita berikan yaitu kembali lagi buat diri kita, baiknya baik buat kita. Kalau memang dia benar, ya benarnya juga benar buat dia. Kalau emang dia salah, ya salahnya nanti kembali juga buat dia. Nggak ada yang sia-sia. (363) Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu sebagai penutup daripada doa. Baca Rabbana atina, kemudian baru Rabbana taqabbal minna, kemudian subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sampai akhir. Itu runtunan doa. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani, beliau berkata, at-ta'atul lati tujibul bu'da laysat bita'ah wal maksiyatul lati tujibul kurba laysat bimaksiyah. Sebuah ibadah, sebuah ketaatan yang justru semakin menjauhkan manusia dari Allah, maka hal itu bukan disebut dengan ketaatan. Tetapi ketika ada satu kemaksiatan, ada satu perbuatan dosa yang justru menyebabkan manusia itu dekat kepada Allah, maka hal itu bukan disebut dengan kemaksiatan. Hal ini pernah ditanyakan seseorang kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, mata yakunur rajulu muhsinan? Qalat idza dhanna annahu muhsinun. Mata rajulu an yakuna musian? Qalat idza dhanna annahu muhsinun. Qala mata yakunur rajulu muhsinan? Qalat idza dhanna annahu musiun. Kapankah seseorang itu menjadi baik dalam pandangan Allah? Maka Aisyah menjawab, manusia itu akan menjadi baik dalam pandangan Allah ketika dia memandang dirinya orang yang buruk. Lalu orang itu bertanya lagi, kapankah seseorang itu menjadi manusia yang buruk dalam pandangan Allah? Maka Aisyah menjawab, ketika dia memandang dirinya bahwa dia adalah orang yang baik. Kalau mandang orang, tanamkan di dalam hati bahwa orang itu lebih baik dari saya. Husnuzon, baik sangka kepada orang lain, tetapi buruk sangka kepada dirinya. Itulah orang yang terbaik dalam pandangan Allah. Sedangkan orang yang terburuk dalam pandangan Allah, yaitu buruk sangka kepada orang lain dan baik sangka kepada dirinya. Sehingga satu riwayat mengatakan, kun indallah khairon nas wa kun indan nafsi syarran nas wa kun indan nasi rajulan minan nas.
Jadilah kamu dalam pandangan Allah sebagai manusia yang terbaik. Ketika bersendirian dengan Allah, dia menjadi manusia yang paling terbaik dengan ibadahnya, dengan ketaatannya, dengan kebaikannya, dengan kebersihan hatinya. Wa kun indan nafsi syarran nas, dan ketika dia memandang dirinya, ini adalah orang yang paling buruk, orang yang paling jelek, orang yang paling rendah, orang yang paling banyak dosa dan kemaksiatannya. Itu kalau tiap kali dia pandang dirinya. Wa kun indan nasi rajulan minan nas, dan ketika dia bergaul kepada sesama manusia, menjadi manusia yang biasa-biasa saja. Enggak ditampilin kemewahannya, enggak ditampilin pangkat jabatannya, enggak ditampilin dunianya, enggak ditampilin jabatannya. Begitu manusia-manusia biasa. Dan setiap kali dia pandang orang lain, di dalam hatinya punya perasaan orang lain itu lebih baik dari saya. Itu kata Aisyah adalah manusia yang sudah baik dalam pandangan Allah, yaitu apabila dia mengira dirinya orang yang buruk, berarti dia sudah jadi orang yang baik dalam pandangan Allah. Ketika merasa dirinya orang yang baik, berarti sejak itu dia menjadi manusia yang buruk dalam pandangan Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau berkata, man qala ana alimun fahuwa jahilun, wa man qala ana salihun fahuwa talihun, wa man qala ana min ahlil jannah fahuwa min ahlin nar. Orang yang bilang begini, saya orang alim, maka hakikatnya dalam pandangan Allah dia orang yang bodoh. Kalau ada orang yang bilang, saya orang baik, saya orang soleh, maka hakikatnya dalam pandangan Allah, dia adalah pendurhaka. Dan orang yang berkata, saya adalah calon-calon ahli sorga, maka hakikatnya dalam pandangan Allah, dia adalah calon-calon penduduk neraka. (364) Yusannu an yakula ba'dal witri, disunahkan untuk membaca setelah sholat sunnah witir, Subhanal malikil kuddus, Subhanal malikil kuddus, Subhanal malikil kuddus, sahabi sholat witir. Inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa mu'afatika min uqubatik wa bika min kala uhsi tana'an alaik kama atnaita ala nafsik. Itu yang disunahkan ketika selesai dari sholat witir. Kata Nabi, ij'alu akhira sholatikum bil witri, jadikan akhir sholat malammu adalah dengan ganjil, dengan witir. Maka begitu pentingnya sholat witir sampai madhab Hanafi berpendapat sholat yang wajib itu 6 waktu, 1 tambah witir. Itu madhabnya Imam Hanafi. Sehingga dalam istilah fidyah, madhab Imam Hanafi, kalau memang dari madhab Imam Syafi'i ingin melakukan fidyah, maka hitungan fidyah itu dihitung dengan hitungan sholat menurut madhab Imam Hanafi, yaitu 6 waktu, bukannya 5 waktu. Karena madhab Imam Hanafi itu adalah 6 waktu selain yang 5 tambah 1 witir. Itu wajib menurut madhab Imam Hanafi. Wasiwaku ba'dahu afdalu, dan bersiwak setelahnya lebih afdal. Ini siwak, ini bersiwak, ini namanya kayu arok. Nah, ini termasuk diantara
hal yang disunnahkan dalam syariat kita. Raq'atani bisiwakin khairun min sab'ina raq'atan bighairi siwakin. 2 rakaat dengan bersiwak itu lebih afdal dari 70 rakaat tanpa bersiwak. Nah, maknanya begini. Idza ta'arada bainal maslahatain fartakib ma asyaddal manfaatain wa idza ta'arada bainal mafsadatain fartakib ma akhaffa syarrain. Apabila ada berhadap-hadapan 2 kebaikan, 2 ibadah, 2 ketaatan, mana yang harus kita lakukan, maka pilihlah ibadah yang lebih besar manfaatnya. Contoh, kita habis maghrib biasa baca Quran, atau sehabis maghrib kita wirid, berbarengan dengan waktu wirid kita, waktu baca Quran kita berbenturan dengan waktu ngaji. Lebih besar mana wiridan, baca Quran, dzikir dengan ngaji? Maka ulama bilang dzikrul muta'addi khairun min dzikril qasir. Sebuah ibadah yang manfaatnya lebih untuk dirinya dan untuk orang lain harus lebih dikedepankan dari sebuah ibadah yang manfaatnya hanya untuk dirinya aja. Kalau dzikir, baca Quran, i'tikaf di masjid, itu baik, itu ibadah. Tetapi manfaat ibadah itu mungkin hanya untuk dirinya aja. Tetapi ketika kita mencari ilmu, hadir di majelis ilmu, dan mendapatkan ilmu, maka manfaat ilmu itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Kalau orang yang baik, berusaha semaksimal mungkin untuk memasukkan dirinya ke dalam sorga. Tetapi orang yang terbaik, dia mengajak siapapun orang yang dia kenal dalam kehidupan dunia masuk bersamanya ke dalam sorga. Dicari itu ntar, di sirot, di mahsyar, bahkan ketika di pintu sorga, aksiru minal ikhwan, fa inna likulli akhin syafa'atan yaumal qiyamah. Banyakin saudara, banyakin sahabat, banyakin teman, karena kita tidak akan pernah mengetahui teman yang mana yang justru akan memberikan syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Lagi bingung, tahu-tahu ada yang manggil, Pak Jeffrey, Pak Jeffrey, sini. Dipanggil, di mana? Di pintu sorga. Ternyata itu teman saya, ngaji bareng di Masjid Baitul Hakim. Tuh, kan kita nggak ngira itu, kita nggak nyangka itu. Sehingga kalau kita sedang bergaul, kita sedang bermasyarakat, jadikan duniamu rasa akhirat. Jangan kau jadikan akhiratmu rasa dunia. Pahamkah itu? Kita bergaul di masyarakat, maka yang kita tampilkan di masyarakat, dunianya kita itu rasa akhirat. Jangan sampai kelihatannya akhirat tapi rasanya dunia. Bergaulnya kita, cintanya kita cinta karena Allah. Bertemu dan berpisahnya kita juga karena Allah. Nanti dipanggil sama Allah, ainal mutahabbuna fiyya. Mana orang yang di dunianya saling cinta dan mencintai karena aku, kata Allah. Jadi kalau ada bertemu berhadap-hadapan antara 2 ibadah, 2 kebaikan, 2 manfaat, maka ambil ibadah yang pahalanya itu lebih besar, ambil manfaat yang lebih besar dari salah satu darinya. Itu kalau kebaikan.
Lalu sebaliknya, wa idza ta'arada bainal mafsadatain fartakib ma akhaffa syarrain. Apabila saling bertemu, saling berhadap-hadapan antara dua keburukan, maka ambil dan pilih mana dari dua keburukan itu yang dosanya lebih ringan, yang dosanya lebih kecil. Contoh, ada orang pelayaran 6 bulan, pulang ke rumahnya, pas malam itu kebetulan istrinya lagi haid. Coba itu, kan pala udah kayak meledak. Kalau dia salurkan kepada perzinahan, itu kan dosa. Maka ambil dosa yang lebih ringan dari itu. Apa? Seumpama, nih seumpama bukan ngajarin, masturbasi gitu. Tetapi ketika dia sedang melakukan masturbasi, tertanam di dalam hatinya tetap ini dosa. Jadi waktu dia masturbasi, dosa. Ketimbang dia menyalurkan kepada dosa yang lebih besar dari itu, yaitu melakukan perzinahan. Jadi kalau berbenturan antara dua ibadah, pilih ibadah yang lebih besar manfaatnya. Kalau berbenturan antara dua kemaksiatan, maka pilihlah mana kemaksiatan yang dosanya lebih ringan. Tanggung dikit lagi. 366 al-israru bid-du'ai, mensirkan dengan doanya. 367 al-israru bid-dikri, mensirkan dengan doanya, dengan dikirnya. 368 an yahtasiral imamu ad-du'a bihadratil ma'mumina, seorang imam meringkas doanya di hadapan makmum, jangan panjang-panjang. 369 Rab'ul yadaini indad du'ai, mengangkat dua tangannya ketika berdoa. Sumaqala wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah, ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghara. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bihaqqi Sayyidah Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa ummiha wa akhiha. Allahumma innaka antal alimu bisarairina fa asliha wa antal alimu bi uyubina fasturha wa antal alimu bi dunubina faghfirha wa antal alimu bi hajatina faqdiha ya khairaqat. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.